Kesadaran Manusia oleh kelompok 2 Psikologi Kognitif. Latar belakang dan sejarah kesadaran. Kajian kesadaran dalam psikologi awalnya berkembang melalui pendekatan introspektif pada akhir abad ke-19. Pendekatan ini pertama kali dimulai oleh Wilhelm Wundt dan William James. Namun, fokus terhadap kesadaran mulai menurun drastis pada abad ke-20. Hal tersebut terjadi karena dominasi aliran psikoanalisis, behaviorisme, dan Pavlovian. Pendekatan-pendekatan ini lebih menekankan pada perilaku yang dapat diamati secara objektif dan mengesampingkan kesadaran sebagai topik kajian utama. Minat terhadap kesadaran itu baru muncul kembali pada tahun 1970-an dipengaruhi oleh meningkatnya ketertarikan masyarakat barat terhadap budaya timur, contohnya meditasi, serta studi mengenai fenomena kesadaran akibat trance atau zat psikoaktif. Selain itu, jumlah penelitian dan publikasi ilmiah yang membahas kesadaran pada saat itu mulai mengalami peningkatan yang signifikan. Di era modern seperti sekarang ini, studi mengenai kesadaran semakin berkembang melalui pendekatan interdisipliner. Nah, kolaborasi antara berbagai bidang ilmu, mulai dari filsafat hingga kecerdasan buatan, berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai pengalaman subjektif manusia. Jadi kerangka kerja kesadaran itu dibagi jadi 2 bagian. Yang pertama, sadar sama lingkungan sekitar. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya tuh kita peka dan ngeh sama hal-hal yang terjadi di luar dari diri kita. Contohnya kayak kita bisa ngedengerin nih suara motor lewat, atau teman-teman kita manggil, atau bahkan bisa ngerasa kedinginan kalau misalnya AC terlalu dingin. Terus yang kedua ada kesadaran terhadap pikiran dan perasaan sendiri. Jadi itu lebih ke arah dalam diri kita. Gimana kita bisa ngerti kalau kita tuh merasa sedih, merasa marah, stres, atau lagi memikirkan sesuatu. Jadi kerangka kerja tentang kesadaran tuh bukan cuman yang ada di luar dari kita, tapi yang ada dalam diri kita juga termasuk. Nah, sekarang kita masuk ke slide kedua, yaitu membahas komponen-komponen penting yang membentuk kesadaran manusia. Jadi yang pertama itu ada perhatian. Perhatian ini kemampuan di mana kita bisa fokus sama suatu hal walaupun di sekitar itu banyak gangguan. Contohnya, pas kita lagi kuliah, kita tuh bisa fokus ngedengerin dosen ngejelasin materi, meskipun di sebelah kita tuh ada teman yang lagi ribut, ngobrol, atau lagi main HP, karena di situ tuh perhatian kita lagi aktif. Terus yang kedua tuh ada kewaspadaan. Jadi ini berhubungan sama kesiapan otak dan tubuh kita buat ngerespon hal-hal yang mendadak dari luar. Misalnya kita ada di pinggir jalan, terus kita tuh ada dengar suara motor yang sangat laju. Jadi kita tuh badan kita tuh yang awalnya di pinggir jalan tuh refleks menghindar karena itu respon dadakan dari tubuh kita untuk melindungi diri kita. Lanjut ke yang ketiga, yaitu arsitektur otak. Nah, ini agak teknis, tapi intinya kesadaran kita itu juga dipengaruhi sama gimana otak kita bekerja. Otak kita tuh punya banyak bagian yang saling kerja sama. Contohnya, misalnya kita belajar hal baru, otak kita tuh bakal bikin koneksi antara neuron supaya itu bisa disimpan. Jadi makin sering kita pakai, makin kuat juga kesadaran terhadap suatu hal itu. Selanjutnya ada ingatan. Ingatan tuh penting banget dalam kesadaran karena apa yang kita ingat tuh bisa ngaruh ke gimana cara kita ngerespon sesuatu pada sekarang. Misalnya, kita ke tempat yang pernah bikin kita sedih. Tanpa kita sadar, perasaan sedih itu bisa muncul lagi. Karena apa? Karena kesadaran itu bisa narik ingatan ke permukaan. Jadi, tanpa kita sadari rasa sedih itu bisa muncul lagi. Dan yang terakhir itu ada emosi. Emosi itu punya pengaruh yang sangat besar dalam kesadaran kita. Misalnya nih, waktu kita senang, otomatis kita memandang suatu hal itu dengan hal-hal yang positif. Tapi kalau misalnya kita ngerasa sedih, kadang suatu hal yang biasanya kita anggap remeh karena perasaan kita sedih, jadi kita bisa ngerasa hal itu
jadi negatif. Baik, yang selanjutnya mengenai tentang tingkatan kesadaran. Jadi, kesadaran itu terbagi menjadi 3 menurut dari teori Sigmund Freud. Yang pertama yaitu tidak sadar, kemudian yang kedua bawah sadar, dan yang ketiga sadar. Nah, yang pertama aku ingin menjelaskan mengenai tentang tidak sadar. Jadi tidak sadar itu adalah dorongan, keinginan, ingatan traumatis, dan konflik batin yang ditekankan karena dianggap tidak dapat diterima, baik secara moral maupun sosial. Nah, contohnya tuh kita berada di dalam mimpi. Kita tuh tidak melihat bagaimana diri kita tuh berada di tempat yang asing gitu, bersama orang yang tidak dikenal juga. Nah, mimpi itu mencerminkan konflik bagaimana keinginan dan ketidaksadaran itu dapat dijadikan sebagai ketidaksadaran. Kemudian yang kedua yaitu bawah sadar. Bawah sadar ini adalah jembatan antara tidak sadar dan sadar. Nah, bawah sadar itu merupakan pikiran, perasaan, atau ingatan saat ini tidak disadari, tetapi dengan mudah dipanggil ke dalam kesadaran bila diperlukan. Contohnya tuh ketika kita melihat foto kita saat masa kecil. Nah, kita terbayang bagaimana kita kecil itu. Kemudian yang kedua, sadar. Sadar menurut Sigmund Freud itu bagaimana dalam pikiran seseorang itu segala sesuatu yang kita sadari saat ini yang sedang akan dilakukan. Misalnya pikiran yang apa yang kita lihat, kita lakukan, kita dengar, dan juga kita rasakan saat ini. Nah, perasaan ini sedang dialami baik secara batin maupun yang kita lakukan kegiatan sehari-hari. Contohnya, kita berjalan ke suatu tempat, kita melihat sesuatu, kemudian berjalan melihat pemandangan. Nah, ini kesadaran, kita sadar bahwa kita tuh berjalan melihat pemandangan dan juga melihat apa yang kita rasakan. Jadi, dari teori Sigmund Freud, ini juga menggambarkan bagaimana tingkatan itu digambarkan melalui gunung es. Nah, yang pertama itu gunung es itu kan ada yang gunung es itu yang tingkatannya yang ke atas kemudian ke bawah juga. Nah, yang ke atas itu gunung es terlihat di atas itu merupakan kesadaran. Tetapi yang di bawah permukaan air antara gunung es yang di atas dan di bawah, nah yang itu tuh merupakan bawah sadar, dan yang di bawah itu merupakan bagian dari tidak sadar. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya, next. Nah, di sini aku akan menjelaskan model-model kesadaran. Yang pertama ada self-focus theory dari Duval and Wickland. Intinya kita itu jadi sadar diri saat kita diperhatikan oleh orang lain, tertuju kepada diri sendiri itu ya. Contohnya tuh kayak lagi presentasi, terus sadar semua orang tuh kayak ngelihat ke kita, muncul ada rasa gugup. Nah, self-focus theory ini mempunyai 2 jenis. Yang pertama ada private self-awareness, yang kedua ada public self-awareness. Terus yang kedua ada modelnya itu Johari Window dari Love and Ingham 1955. Johari Window itu kita enggak sepenuhnya tahu tentang diri kita sendiri. Nah, Johari Window itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada open self, yang kedua ada blind self, ada yang ketiga hidden self, yang keempatnya unknown self. Nah, yang pertama itu kan ada open self, di mana diketahui oleh diri sendiri dan juga diketahui oleh orang lain. Nah, kalau yang blind self itu tuh diketahui oleh orang lain, tetapi kita nggak sadar gitu. Kalau yang hidden self itu kita nggak tahu dan orang juga nggak tahu. Terus ada unknown self, ya bukan. Yang hidden self tadi ada kita tahu, yang orang lain nggak mau tahu tentang diri kita gitu. Terus yang unknown self itu orang lain nggak tahu dan kita juga ikutan nggak tahu. Yang ketiga ada emotional intelligence model. Ini seperti self-awareness, bagian dari kecerdasan emosional. Ada 3 poin utama. Yang pertama emotional self-awareness, yang kedua accurate self-assessment, yang ketiga ada self-confidence. Nah, kalau emotional self-awareness itu tahu apa yang lagi kita rasain. Terus yang kedua accurate self-assessment itu tahu kelebihan dan kekurangan kita. Terus yang ketiga ada self-confidence, pede karena paham kemampuan diri kita sendiri. Terus yang keempat ada 2 type of self-awareness. Kalau ini tuh seperti ada 2 jenis. Yang pertama ada internal, ada yang kedua ada yang eksternal.
Yang pertama itu seberapa paham kita sama nilai hidup, tujuan, dan dampak perilaku kita. Dan yang ketiga itu tuh seberapa paham kita soal pandangan orang lain terhadap kita. Kegunaannya itu penting banget buat yang pengen jadi pemimpin atau kerja bareng tim. Terus yang terakhir itu ada self-awareness outcomes model. Nah ini tuh model ini fokus ke hasil dari self-awareness. Kalau kita makin sadar diri, bisa berdampak ke lebih menerima diri sendiri, hubungan sosial kita lebih sehat, terus lebih reflektif juga. Nah itu tadi materi-materi model-model kesadaran yang aku jelasin. Bye-bye. Oke, sekarang akan aku jelaskan mengenai proses otomatis dalam kesadaran. Coba deh kita bayangkan hal-hal seperti menyetir, membaca, menjawab soal yang gampang. Nah, maka dari itu banyak dari itu semua kita lakukan secara otomatis atau tanpa kita sadari. Di sini ada dua hal penting yang mendukung proses ini, yaitu priming dan metakognisi. Yang pertama itu priming. Priming itu ketika pengalaman sebelumnya dapat memengaruhi reaksi kita tanpa sadar. Misalnya, kalau kita melihat kata kampus, lalu selanjutnya ada kata universitas, kita akan lebih cepat mengenalinya dibandingkan kalau kata keduanya adalah jelly. Hal ini karena otak kita tuh sudah dipancing duluan, bahkan efek ini tetap bisa terjadi walaupun rangsangannya tidak kita sadari sepenuhnya. Makanya dalam iklan pun ada produk yang sering ditampilkan berulang-ulang supaya tanpa sadar kita tuh suka sama produk yang ditampilkan. Jadi priming itu dapat memengaruhi persepsi bahkan ke perilaku fisik kita. Selanjutnya metakognisi. Kalau priming itu kan kerja otak otomatis. Sedangkan metakognisi itu justru kesadaran kita atas cara berpikir kita sendiri. Contohnya saat belajar, kita bisa menilai bagian mana yang sulit dan strategi apa yang cocok dalam metode pembelajaran kita. Hal inilah yang membantu kita belajar lebih efektif lagi. Di sini ada beberapa bentuk dari metakognisi. Yang pertama, ease of learning, yaitu memilih cara belajar yang gampang untuk kita, yang lebih cocok untuk kita. Lalu ada judgment of learning, yang mana kita tuh menilai seberapa paham kita terhadap materi yang telah kita pelajari. Lalu ada feeling of knowing, yaitu saat kita merasa kayaknya kita tahu deh jawabannya, meskipun kita belum tahu, belum dapat membuktikan bahwa jawaban itu benar apa enggak setelah kita jawab. Lalu ada confidence judgment, yaitu tentang seberapa yakin kita terhadap jawaban yang kita jawab. Jadi intinya otak kita tuh sering bekerja otomatis lewat pengalaman sebelumnya. Dan di sisi lain kita bisa sadar dan menilai pikiran kita sendiri lewat metakognisi ini. Proses inilah yang bikin kita tuh dapat berpikir secara otomatis tanpa perlu proses kognitif yang panjang. Jadi sekian dari saya sebagai penutupnya, kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.